atau global warming. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Siva Amelia Sunardi dengan NIM 16 selaku pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri Riha Dataisa NIM 10 selaku moderator. Yang ketiga ada Nadia Nur Aziza dengan NIM 22 selaku pemateri kedua. Kemudian yang ketiga Muhammad Akmal selaku pemateri ketiga dengan NIM 25, dan yang terakhir Nurul Hidayah dengan NIM 68 selaku pemateri keempat. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian global warming. Materi ini akan disampaikan oleh saudari Siva Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sebentar ya. Pengertian pemanasan global yaitu merupakan proses diserapnya panas matahari oleh lapisan atmosfer bumi yang sangat tipis, kemudian dipantulkan kembali keluar angkasa dalam bentuk sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini terjebaknya ke dalam atmosfer bumi yang tipis tersebut menjadi atmosfer yang semakin panas. Pemanasan global ini dapat diartikan juga sebagai peningkatan rata-rata temperatur udara dan air di dekat permukaan tanah di planet bumi dalam tahun-tahun terakhir ini dan diperkirakan akan terus berlangsung atau berkelanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Sinyal. Untuk materi selanjutnya yaitu proses terjadinya global warming yang akan dijelaskan oleh saudari Hilya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Yang kedua ada proses terjadinya global warming. Sebentar. Proses terjadinya pemanasan global diawali oleh peristiwa efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika radiasi panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Panas tersebut terperangkap karena adanya peningkatan gas-gas rumah kaca seperti CO2, CFC, metan, dan nitrogen oksida, serta gas lainnya di atmosfer. Panas yang terperangkap ini akan meningkatkan suhu permukaan bumi di atmosfer sehingga terjadi pemanasan global. Berikut video proses terjadinya global warming. Maaf, belum ada suaranya. Ada suaranya nggak? Kayaknya belum share sound deh. Nggak ada. Belum di share soundnya kayaknya. Apa itu efek rumah kaca? Sekarang ada nggak? Sudah ada. Udah. Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor,
dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali keluar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. 6. Akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Baik, itulah gambaran bagaimana proses terjadinya global warming. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Delia. Selanjutnya yaitu penyebab global warming yang akan disampaikan oleh Saudara Akmal. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari global warming. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di proses, penyebab global warming yang pertama yaitu adalah efek rumah kaca. Nah, adanya efek rumah kaca di bumi serta pembakaran gas alam yang lain beserta aktivitas manusia sehingga akan menghasilkan gas-gas yang merupakan penyebab dari efek rumah kaca ini. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan ke luar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Dan gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida karena aktivitas manusia itu yang paling banyak dilakukan. Akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Yang kedua itu ada efek umpan balik. Nah, efek umpan balik ini contohnya adalah penguapan air. Ketika penguapan air ini berlangsung, maka uap air itu akan dihasilkan dan akan mengakibatkan suhu udara hampir konstan karena adanya peningkatan dari uap air ini. Maka yang akan dihasilkan adalah suhu permukaan bumi akan menjadi lebih hangat karena adanya kelebihan dari kadar uap air ini. Yang ketiga ada variasi dari matahari, yaitu variasi dari matahari yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Akmal. Untuk materi selanjutnya itu dampak dari global warming yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepadanya Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dampak dari global warming. Dampak yang pertama yaitu meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Jadi, dampak adanya global warming ini terjadinya perubahan iklim yang tidak teratur. Pada daerah kutub dan daerah gurun, curah hujan mulai meningkat. Lalu yang kedua, lapisan es di kutub utara itu mulai mencair, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut. Lalu yang ketiga, terganggunya sektor pertanian. Dengan adanya global warming, tanaman ini akan lebih sulit beradaptasi dan akibatnya bisa mati. Tanaman ini merupakan sumber utama makanan bagi manusia. Nah, kalau misalnya tanaman mati, maka akibatnya terjadi kekurangan makanan. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya perang dan konflik di beberapa negara. Lalu yang keempat, punahnya berbagai hewan. Dengan adanya global warming, hewan ini harus beradaptasi secara ekstrim, mengalami perubahan habitat sehingga hewan ini harus bermigrasi. Nah, misalnya itu ada migrasi rubah putih yang dia ini bermigrasi karena kalah saing dengan rubah merah.
Lalu yang kelima, menyebabkan kesehatan manusia terganggu. Misalnya itu adalah penyakit malaria. Lalu yang terakhir ada terjadi kebakaran hutan. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nadia. Untuk materi terakhir yaitu cara mengantisipasi global warming yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, global warming memang tidak bisa dihindari, tapi kita dapat mencegahnya dengan cara yang pertama melakukan reboisasi atau penanaman kembali baik di hutan dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu menyuntikkan atau menginjeksi gas ke sumur-sumur minyak atau biasa disebut dengan fracking. Dengan begitu, gas tidak akan kembali ke permukaan. Kemudian yang ketiga, membuat sistem pembuangan dan daur ulang gas buangan yang baik. Seperti contohnya dengan memurnikan gas dengan metode kimia dan fisika sehingga gas lebih ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih pada kendaraan umum. Selain mengurangi kemacetan, mengurangi kendaraan pribadi juga dapat mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir yaitu pendaur ulangan sampah, seperti penggunaan kembali kaleng cat menjadi pot, kemudian beralih dari botol plastik menjadi botol yang dapat dipakai berulang, dan menggunakan sampah organik menjadi pupuk kompos. Jadi kesimpulannya, global warming merupakan efek dari gas rumah kaca yang berlebih. Dan global warming merupakan fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena efek gas rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun dan akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk yang ada di bumi. Oleh karena itu, manusialah yang harus memperbaikinya kembali dengan mencintai alam. Dan berikut tadi merupakan daftar rujukan yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudari Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk di-share screen materinya. Ini udah kelihatan kan ya? Sudah kelihatan. Saudari Erliana, mohon di mute-nya di ini ya. Kak Ramayandi, ke Erliana itu mute-nya belum di ini, belum di unmute mikrofonnya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Solihin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum ekologi, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu di ruang ini. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Syifa sebagai moderator yang akan memandu jalan diskusi dengan topik perubahan iklim pada hari ini. Adapun kelompok yang akan menyelesaikan materi ini adalah kelompok 2 yang memiliki anggota. Yang pertama, Nadila Dia Futuha dengan NIM 23, Nurhaliza Alia Putri dengan NIM 38, dan Siti Fadatul Fariha dengan NIM 45.
Selanjutnya adalah tujuan dari presentasi kali ini adalah yang pertama menganalisis faktor-faktor terjadinya perubahan iklim, mengidentifikasi dampak-dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim, dan menganalisis upaya pencegahan iklim. Selanjutnya, kita masuk pada sesi penyampaian materi. Untuk awal materi akan disampaikan oleh Siti Fadila Fariha. Kepada Siti Fadila Fariha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pada hari ini, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca rata-rata yang terjadi dalam jangka waktu yang lama yang mempengaruhi iklim bumi. Menurut LAPAN 2002 mendefinisikan bahwa perubahan iklim merupakan perubahan rata-rata satu atau lebih unsur cuaca pada suatu daerah tertentu. Istilah perubahan iklim secara global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC 2001 menyatakan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau variabilitas yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Fadila Fariha yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nabila Dia Futuha. Kepada Nabila, saya persilakan. Baik, selanjutnya terdapat perubahan-perubahan yang terdapat faktor yang menyebabkan adanya perubahan iklim. Yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global ini akan naiknya suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi akibat dari emisi gas rumah kaca dan jumlah yang banyak yang membuat energi panas matahari terperangkap di atmosfer, sehingga pemanasan global ini disebabkan oleh adanya gas rumah kaca dan menghasilkan dua zat utama, yaitu gas karbon dioksida dan metana. Selanjutnya ada proses alamiah. Proses alamiah ini memicu perubahan iklim seperti El Nino dan La Nino, osolisi dekade Pasifik. Ada juga faktor eksternalnya seperti Gunung Merapi, perubahan output energi matahari, dan variasi orbit bumi. Selanjutnya ada kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan iklim ini seperti penggunaan alat-alat yang mengandung karbon dioksida atau metana, sehingga memicu peningkatan gas rumah kaca seperti industri transportasi, kebakaran hutan, dan perubahan tata guna lahan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Dia Futuha yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nurhaliza Alia Putri. Kepada Alia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang cukup serius bagi bumi. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim dan merubah pola hujan, seperti yang bisa kita lihat di gambar, sehingga dapat menyebabkan banjir dan kekeringan. Perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan suhu bumi, sehingga membuat gunung es mencair. Gunung es yang mencair menyebabkan naiknya permukaan air laut. Materi selanjutnya, upaya pencegahan dan penanganan yang bisa kita lakukan untuk penanganan perubahan iklim, yaitu dengan menanam banyak pohon, karena setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon, lalu mengurangi emisi karbon, seperti industri dan transportasi, lalu mengurangi
pemakaian alat yang tidak ramah lingkungan atau yang mengandung kloroflorokarbon atau aerosol. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurhaliza Al Putri yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pemaparan materi ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola iklim yang terjadi di bumi, yang merupakan implikasi dari pemanasan global dan termasuk salah satu masalah yang serius bagi bumi. Dampak yang terjadi karena perubahan iklim diantaranya banjir, pencairan gunung es, kekeringan, perubahan pola hujan, dan masih banyak lagi. Upaya penanganan perubahan iklim yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara menanam pohon, mengurangi emisi karbon, dan mengurangi pemakaian air yang tidak ramah lingkungan. Next, ya, silakan. Baik, kelompok 2 Pak sudah selesai? Oke. Pak, sebelum dilanjut saya izin bertanya, Pak, untuk PPT ini di-share ke grup besar ya, Pak? Pak izin bertanya, apa untuk PPT ini di-share di grup besar ya, Pak? Di-share besar. Nanti aja deh, nanti aja setelah jam 5 ya, jam 5 di share-nya nanti ada beberapa kelas ya. Maaf Pak, suaranya di saya putus-putus. Maksud saya nanti dikumpulkannya jam 5 sore. Halo, apakah terdengar suara? Terdengar, Pak. Baik, sudah terdengar. Oke. Nanti untuk PPT-nya dikumpulkan setelah jam 5 sore ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Kepada moderator dari kelompok 3, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Menawan Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai kebakaran hutan. Langsung dipercepat saja. Untuk anggota kelompoknya, yaitu yang pertama ada Rahmayani Anwar. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan kami di kelompok 3. Untuk anggota kelompoknya berikut ini ada Rahmayani Anwar dengan NIM 03. Lalu ada Anissa Kirana untuk NIM 10, lalu ada saya sendiri Mujibir Fadlah dengan NIM 29, lalu ada Ayu Husniati dengan NIM 40, dan Fatul Faidat Roma dengan NIM 43.
Lalu untuk yang materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan dan lahan menurut Yusuf adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Jadi kebakaran ini itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Karena faktanya kebakaran hutan dan lahan yang besar mengakibatkan dampak asap yang menghancurkan di luar batas administrasi negara. Jadi asap ini tidak hanya berada di negara Indonesia saja. Lalu yang berikutnya, kebakaran hutan dan lahan itu dapat terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Jadi nggak hanya ada di hutan saja. Jadi terjadi juga di tanah mineral dan gambut. Menurut Saharjo, lalu kebakaran yang terjadi di lahan gambut lebih sulit diatasi karena api dapat menyebar melalui biomasa di atas tanah dan di lapisan gambut di bawah permukaan. Menurut Sumantri, lalu proses pengembara atau proses terjadi pembakaran hutan ini di lahan gambut ini sulit diketahui penyebarannya secara visual. Untuk kondisi gambut kering akibat pembukaan lahan dan kanal atau parit dapat menyebabkan lahan gambut mudah terbakar, yaitu terutama di musim kemarau yang panjang. Selanjutnya ada penyebab dari kebakaran hutan yang akan dibawakan oleh Ustadz Faidatul kepada dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan penyebab kebakaran hutan. Ada beberapa faktor penyebab kebakaran hutan, antara lain penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menggunakan api untuk persiapan lahan karena perbedaan biaya produksi yang tinggi menjadi satu faktor pendorong penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Metode penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu, dan hasil yang dicapai cukup memuaskan. Kedua, adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan. Berbagai konflik sosial seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan di hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Adanya rasa tidak puas sebagian masyarakat atas pengelolaan hutan bisa memicu masyarakat untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada. Terbatasnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan sangat berpengaruh terhadap tindakan mereka dalam mengelola hutan yang cenderung destruktif. Kemudian ada kebutuhan akan hijau, makan ternak atau HMT. Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak lepas dari ternak dan penggembalaan. Ternak, terutama sapi, menjadi salah satu bentuk usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi, biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah areal padang rumput terbakar, akan tumbuh rumput baru yang kualitasnya lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi. Kemudian ada perambahan hutan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai agen penyebab kebakaran hutan adalah migrasi penduduk dari kawasan hutan atau perambahan hutan. Disadari atau tidak bahwa semakin lama kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleknya kebutuhan hidup. Hal tersebut menuntut penduduk untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada pembalakan liar atau illegal logging. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke areal hutan-hutan kritis. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging seringkali meninggalkan bahan bakar seperti daun, cabang, dan ranting yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk dalam kawasan hutan yang dalam musim kemarau akan mengering dan sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran hutan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudari Urfatu. Selanjutnya akan dibawa, selanjutnya ada video. Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu, faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepetnya aja mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Untuk materi berikutnya, yakni dampak kebakaran hutan, akan dibawakan oleh Anissa Kirana. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya membacakan materi tentang dampak kebakaran hutan. Ya, jadi dampak kebakaran hutan itu ada kerugian ekonomisnya, hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Next. Yang kedua itu ada kerugian ekologis, jadi kerugian bagi alam. Yang pertama itu berkurangnya luas wilayah hutan. Yang kedua ada berkurangnya keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Terus yang ketiga fungsi hutan, lalu hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Nah, lalu ada berkurangnya air bersih dan bencana kekeringan bagi masyarakat, dan tersebarnya asap dan emisi gas ke udara yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada juga dampak kebakaran hutan bagi manusia, yaitu yang menyebabkan iritasi mata dan kulit. Gangguan iritasi mata dan kulit dapat terjadi ketika terpapar langsung dengan asap. Asap kebakaran hutan menimbulkan keluhan gatal, mata berair, dan juga peradangan dan infeksi berat. Kemudian ada memperburuk asma. Asap kebakaran hutan akan masuk terhirup ke dalam paru. Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang selanjutnya ada infeksi paru dan saluran pernafasan. Jadi kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan ini dapat menyebabkan iritasi pada selaput lendir di hidung, mulut, dan tenggorokan yang memang langsung kena asap kebakaran hutan, serta menyebabkan
menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi, mulai dari ISPA dan bila berat, dan kalau sampai berat itu sampai terjadi pneumonia. Selanjutnya ada sumber polutan berbahaya. Bahan polutan di asap kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi juga mungkin dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi. Kalau kemudian air dan makanan terkontaminasi itu dikonsumsi masyarakat, maka bukan tidak mungkin terjadi gangguan saluran cerna dan penyakit lainnya. Kemudian menurunkan daya tahan tubuh. Hal ini antara lain terjadi karena dampak tidak langsung di mana kabut asap menurunkan daya tahan tubuh dan juga menimbulkan stres. Tegaskan sekali lagi bahwa mereka yang berusia lanjut dan anak-anak, juga mereka yang punya penyakit kronik dengan daya tahan tubuh rendah akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan. Selanjutnya, sakit kepala, mual, dan muntah. Nah, paparan karbon monoksida yang terhirup dari kebakaran hutan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit kepala. Bahkan bersamaan dengan sakit kepala ini, keracunan karbon monoksida juga mengakibatkan mual serta muntah karena berkurangnya suplai oksigen di tubuh. Nah, selanjutnya dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi. Ya, kemudian yang terakhir itu ada karena hutan yang gundul dapat menyebabkan terjadinya longsor dan banjir. Dan itu kerugiannya dari longsor dan banjir bagi masyarakat itu sangat besar. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya ada berita-berita mengenai kebakaran hutan yang akan dibawakan oleh Rahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini kita bahas mengenai kebakaran hutan ya teman-teman. Jadi nggak afdol dong kalau nggak ada buktinya apa aja sih kebakaran-kebakaran hutan yang udah terjadi nih di dunia ini. Pertama kita lihat dulu dari luar negeri nih. Ada kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Jadi di Australia itu terjadi badai api. Akibat kobaran api ini membuat cuaca menjadi panas dan naik ke udara. Hal ini lantas membentuk pusaran angin dan menghisap api yang sedang membara. Badai itu membentuk awan yang disebut pirocumulonimbus setinggi 16 km. Awan tersebut lantas bisa membuat kondisi cuaca nih di daerah yang terbakar itu berubah drastis dan sulit diperkirakan. Bahkan dari awan tersebut muncul kilat atau dry lightning meski tidak terjadi hujan. Jadi kayak kilat-kilat aja tapi nggak ada hujan. Next. Kebakaran di Australia ini dengan sigap pemerintah dari negara bagian New South Wales dan Victoria, tempat daerah yang terbakar di Australia, itu mengungsikan ribuan wisatawan serta penduduk setempat akibat kebakaran hutan. Jadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Australia yang terjadi sejak September 2019 ini banyak menewaskan korban sebanyak 23 orang dan menghanguskan lebih dari 1.500 bangunan. Selain itu diperkirakan sebesar 6 juta hektar lahan atau ukurannya itu 2 kali luas Belgia itu ludes di lahap si jago merah. Jadi kebakaran hutan memang lazim terjadi di Australia yang disebabkan oleh faktor tadi perubahan iklim akibat pemanasan global. Namun dampak yang terjadi pada tahun 2019 ini benar-benar luar biasa banget. Jadi memang kekeringannya memang lagi tinggi-tingginya dan semakin membahayakan kehidupan manusia satwa khas seperti koala dan kanguru karena daerah yang terbakar ini kebetulan daerah pariwisata di Australia. Boleh di-play videonya?
Nah, lanjutkan. Terus kita lihat nih kasus kebakaran yang ada di Indonesia. Pertama itu terjadi di Sumatera Selatan. Nah, masih sama nih penyebabnya dengan yang terjadi di Australia tadi. Kalau pemerintah di Sumatera Selatan ini bilang kalau kebakaran hutan dan lahan ini terjadi akibat cuaca yang panas, katanya gitu. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana di daerah Sumatera Selatan membenarkan bahwa terjadi kebakaran di dua daerah. Pertama nama daerahnya Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Lahan yang terbakar itu merupakan sebagian gambut di daerah Ogan Komering Ilir, sementara di daerah Ogan Ilir itu merupakan lahan mineral. Selanjutnya, kebakaran hutan yang ketiga itu terjadi di Jambi. Berbeda dengan dua kasus kebakaran lainnya, kebakaran yang terjadi di Jambi ini disebabkan oleh campur tangan manusia karena pembukaan lahan. Kebakaran hutan ini menjadi kebakaran dengan titik api paling banyak di Sumatera. Akibat dari kelalaian manusia ini, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembukaan lahan ini diproses oleh pihak kepolisian dan beberapa perusahaan itu disegel dan ditutup. Oke, saya kembali sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rahma Yani Anwar. Selanjutnya untuk cara mengatasi kebakaran hutan akan dibawakan oleh Saudari Ois, kepalanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya adalah cara mengatasi kebakaran hutan. Adapun dalam mengatasi kebakaran hutan dibutuhkan partisipasi segala lapisan masyarakat, mulai dari rakyat hingga pemerintah. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan yang pertama adalah adanya sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini dapat melalui media lokal agar diketahui kelompok target pemanfaatan hutan masyarakat dan pengelolaan agar mengenai informasi terjadinya kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Lalu yang kedua itu dengan memantau aktivitas di sekitar lahan dan hutan, terutama daerah rawan melalui patroli harian. Lalu yang ketiga adalah dengan menyebarkan larangan melakukan pembakaran, lalu melakukan persiapan, pelatihan, dan penyegaran untuk semua petugas terkait dan masyarakat dalam usaha-usaha pemadaman kebakaran. Lalu merencanakan penanggulangan bersama dengan masyarakat, LSM, dan perusahaan di sekitar hutan. Lalu yang terakhir adalah dengan memastikan ketersediaan peralatan pemadaman dan semua peralatan berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada masyarakat. Kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Ais Yusniawati. Ini merupakan daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa sumber dari jurnal dan berita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rahma Anwar selaku bahwa terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Baik, langsung saja untuk kelompok 4 di share screen materinya. Halo, Tes. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah dilanjut ya? Halo, kelompok 4 bagaimana? Ada, Mak. Baik, terima kasih kepada Rahmayani Anwar yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi. Perkenalkan, saya Kansa Salma yang akan membimbing presentasi kali ini mengenai illegal logging.
Berikut beberapa presentator. Yang pertama ada Erliana Puspadi Cahya dengan NIM 06. Yang kedua saya sendiri, Kansa Salma Akifa, NIM 09. Yang ketiga ada Sabrina Giva Irsalina dengan NIM 12. Yang keempat ada Alvin Kusuma Hapsari, NIM 34. Dan yang terakhir ada Nabila Salwamutia dengan NIM 39. Berikut adalah beberapa pembahasan yang akan kami bahas mengenai materi illegal logging. Yang pertama adalah definisi, yang kedua ialah kasus, yang ketiga ada hukum, yang keempat dampak, dan yang upaya. Illegal logging. Kerusakan hutan seperti penebangan dan pembakaran secara liar disebut juga dengan illegal logging. Aktivitas ini telah banyak terjadi dan menyebabkan kerusakan alam. Yang pertama adalah definisi. Definisi mengenai illegal logging. Secara terminologi, illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah dalam bahasa Inggris pada The Contemporary English Indonesian Dictionary. Illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, bisa disebut juga dengan haram. Dalam Black's Law Dictionary, illegal artinya forbidden by law, unlawful artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa Inggris berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu, kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Istilah illegal logging diidentikan dengan istilah penebangan kayu ilegal atau tidak sah. Istilah illegal logging sendiri juga disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal. Definisi lain dari penebangan liar atau illegal logging adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. Berikut adalah pemaparan kasus kepada Erliana Puspadi Cahya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Salma. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ya, terdengar. Oke. Adapun kasus yang terjadi illegal logging yang terjadi di Indonesia, di sini kami mengambil kasus-kasus yang berasal yang terjadi pada tahun 2020. Untuk kasus yang pertama, yaitu kasus illegal logging di hutan Wasambua. Dengan tersangka AP segera disidangkan. Gakum Sulawesi Sabtu 5 Desember 2020, Balai Gakum KLHK Wilayah Sulawesi telah melimpahkan berkas perkara illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas Blok Hutan Wasambua, Kecamatan Batagua, Kabupaten Buton Selatan. Penyidik menyerahkan tersangka AP dengan barang bukti sebanyak 485 batang kayu jati gergajian dan 728 kayu jati gelondongan, sama dengan lebih kurang 76,5376 meter kubik. Pada 3 Desember 2020, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kemudian, AP akan dikenakan pasal 78 ayat 5 Jo, pasal 50 ayat 3 huruf E, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian ada kasus kedua. Kasus kedua di sini yaitu dua kasus illegal logging di Kalimantan Timur dan Manado yang akan disidangkan. Dua kasus illegal logging yang ditangani Direktur Jenderal Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK siap disidangkan. Kasus pembalakan liar itu terjadi di dua provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Kepala Balai Gakum LHK wilayah Kalimantan Selatan mengatakan pihaknya telah menyerahkan tersangka AE alias AMBR yang berusia 35 tahun
beserta barang bukti berupa kayu ilegal ke Kejaksaan Negeri Samarinda pekan lalu, 15 April 2020. Tersangka merupakan penanggung jawab usaha tempat penampungan terdaftar kayu olahan atau TPT KO UD Furkon di Kota Samarinda. Barang bukti yang diserahkan berupa 26.083 keping kayu atau setara dengan 500,55 meter kubik kayu olahan pelacakan kelompok kayu indah atau ulin dan kayu meranti. Barang bukti lainnya adalah 1 truk fuso yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal, 3 unit bensau, 1 dokumen nota angkutan kayu UD Furkon tanpa nomor dan tanggal, serta 1 dokumen nota angkutan kayu UD Furkon nomor 00034 SG garing FKN strip SMD strip 11 strip 2009 tertanggal 20 November 2019 di Manado. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Balai Gakum LHK Wilayah Sulawesi juga telah menyelesaikan berkas perkara kasus penebangan ilegal di kawasan Suaka Marga Satwa, Manembo Nembo, Kabupaten Minahasa Selatan dengan tersangka FT yang berusia 34 tahun dan FT berusia 39 tahun. Kemudian ada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap dan telah menyerahkan tahap kedua secara resmi melalui telekonferensi pada 14 April 2020. Setelah penetapan kedua tersangka, kasus itu akan segera disidangkan. Kedua tersangka dikenakan pasal 84 ayat 1, pasal 87 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Kemudian ada kasus ketiga. Kasus illegal logging di Sulawesi segera disidangkan. Kasus illegal logging yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan segera disidangkan ke Kejaksaan Tinggi. Tim penyelidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS, Balai Penegak Hukum Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Wilayah Sulawesi telah melimpahkan perkara illegal logging di kawasan hutan milik PT Inhutani Igoa Maros, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan tersangka bernama FT alias Abang yang berusia 54 tahun ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Senin tanggal 20 bulan April. Barang bukti yang akan diserahkan antara lain 1 truk warna kuning beserta kuncinya, 74 batang kayu jenis rita atau pulai berbentuk gelondongan dengan panjang 2 meter. Tersangka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erliana Puspa yang telah menyampaikan kasus yang terjadi mengenai illegal logging. Berikutnya adalah hukum mengenai illegal logging. Kepada Sabrina Diva, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kansa Salma telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi aturan-aturan hukum tentang illegal logging. Aturan hukum tentang illegal logging terdapat pada beberapa undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan pada pasal 50 ayat 2. Di sana terdapat pengertian dari illegal logging itu sendiri, yaitu yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Jadi, di sini bermaksud hutan dikatakan telah rusak apabila terdapat perubahan pada fisiknya, lalu hayatinya atau yang ada di dalam hutannya, dan hal tersebut menyebabkan hutan tersebut tidak bisa berperan sesuai dengan fungsinya, misalnya menghasilkan oksigen. Selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Di sana terdapat pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 12C. Pasal 12A berbunyi, setiap orang dilarang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. Pasal 12B berbunyi, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan pasal 12C
berbunyi setiap orang dilarang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Jadi, pasal 12A sampai C ini bermaksud bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan penebangan tanpa izin yang sah. Selanjutnya terdapat hukum pidana atau sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh orang atau kelompok yang melakukan penebangan hutan. Di sini pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Bab 10 Pasal 82, pada ayat 1, yaitu orang perseorangan yang sengaja, huruf A, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan seperti yang telah disebutkan Pasal 12 huruf A. Lalu huruf B, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti pada pasal 12 huruf B. Lalu yang ketiga, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 12 huruf C, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 5 tahun. Serta pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Selanjutnya pada ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan, pelaku akan dipidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lambat 2 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 500.000.000 rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya ini pada ayat 3, korporasi atau kelompok yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin seperti yang disebutkan pada pasal 12 huruf A, lalu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang seperti yang telah disebutkan pada pasal 12 huruf B, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, seperti yang terdapat pada pasal 12 huruf C, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lambat 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Kansa Salma. Baik, terima kasih kepada Sabrina Giva telah menyampaikan mengenai hukum tentang illegal logging. Selanjutnya adalah dampak mengenai illegal logging itu sendiri. Kepada Nabila Salwa, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk dampaknya itu, yang pertama ada banjir dan longsor. Banjir dan longsor di Indonesia ini telah memakan banyak korban harta dan jiwa yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada illegal logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak air. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi. Kemudian yang ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya, tanah yang subur semakin berkurang. Jadi, secara tidak langsung, illegal logging juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan. Next. Kemudian yang keempat ada musnahnya flora dan fauna, penurunan pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kemudian erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, dan hilangnya mata pencaharian. Kemudian akibat yang terakhir adalah global warming atau pemanasan global. Terima kasih saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Salwa telah menyampaikan mengenai dampak illegal logging. Berikutnya ada upaya ataupun solusi mengenai illegal logging kepada Alvin Kusuma Hapsari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada akar permasalahan illegal logging. Yang pertama, sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek illegal logging. Yang kedua, tingkat kesejahteraan atau gaji pejabat, petugas, dan masyarakat sekitar hutan rendah.
Yang ketiga, mentalitas yang tidak baik. Dan yang terakhir, kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial. Selanjutnya ada upaya untuk mencegah illegal logging. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang gundul. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, penanaman hutan secara intensif sehingga kita dapat memperhitungkan kebutuhan kayu tanpa harus merusak habitat hutan yang masih baik. Yang keempat, manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan hutan, seperti melakukan upaya pengawasan dan penindakan di tempat kejadian. Yang ketujuh, menelusuri terminal atau tujuan akhir dari pengangkutan kayu ilegal. Biasanya melakukan ini itu industri yang membutuhkan bahan baku kayu. Nah, industri yang menampung kayu ilegal ini bisa dituding melakukan penampungan kayu ilegal, dan hal itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Yang terakhir, mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir jalan luar kota, seperti melakukan pengecekan terhadap dokumen yang melegalkan pengangkutan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alvin Kusuma Hapsari telah menyampaikan berupa akar permasalahan dan upaya pencegahan. Bisa dilanjut. Berikut ada video mengenai illegal logging. Jika tidak adanya hutan di dunia. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas, kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta kalau hutan itu nyatanya deket banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang nggak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya, ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen ngebuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup ngebiayain 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi
bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan ngejaga hutan. Sebarin video ini biar kita bisa berjuang bersama. Jadi kesimpulan yang didapat ialah illegal logging berarti pembalakan hutan, seperti menebang hutan secara liar. Illegal logging banyak memberikan dampak negatif seperti banjir, erosi, dan lainnya. Seseorang atau kelompok yang melakukan illegal logging akan dikenakan pidana seperti yang terdapat pada UU. Untuk itu, kita sebagai manusia harus dapat melestarikan hutan dengan baik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT dari illegal logging. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Rahmayani Anwar. Terima kasih kepada kelompok 4. Baik, kepada kelompok 5, silakan langsung di-share screen PPT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Solihin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum ekologi dasar. Dan pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai upaya menemukan biosfer di luar angkasa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizky Walani sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini, dan anggota kelompok saya ada Viva Aframarullah, Triadi Septiawan, Siti Atiyah, Siti Maesaro, dan Maya Srinasri Siraga. Nah, sebelum kita mengetahui upaya-upaya apa saja dalam menemukan biosfer di luar angkasa, kita perlu tahu apa itu biosfer. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Triadi Septiawan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Yang pertama yaitu adalah biosfer menurut para ahli. Menurut Vladimir Fernandeschi tahun 1929, biosfer adalah lapisan bumi yang dihuni oleh makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya adalah atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Menurut James Lovelock, berdasarkan hipotesis gayanya, biosfer adalah organisme hidup. Dalam biosfer terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan atau faktor abiotik dan biotik, sehingga terlihat seperti organisme yang hidup. Menurut Campbell tahun 2015, biosfer adalah ekosistem global dan jumlah dari semua ekosistem yang ada di planet ini, atau semua kehidupan dan tempat tinggalnya. Secara umum, istilah biosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bio, yang artinya hidup, dan sfer yang artinya lapisan ataupun bulatan. Jadi secara sederhana biosfer ini dapat diartikan sebagai lapisan tempat makhluk hidup berlangsung. Biosfer merupakan sebuah lapisan di bumi yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang meliputi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer sebagai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Triadi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya itu ada satuan makhluk hidup dalam biosfer yang akan dijelaskan oleh Afra. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Satuan makhluk hidup dalam biosfer. Yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari tingkat ekosistem tertentu. Contohnya kayak seekor tikus, seekor kucing, dan lain-lain. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis pada suatu daerah. Contohnya populasi tikus, kumpulan dari beberapa tikus. Yang ketiga ada
Komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang saling berinteraksi pada suatu daerah. Contohnya, komunitas kolam. Di dalam komunitas kolam itu terdapat populasi ikan, populasi belalang, populasi rumput, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan komunitas yang memiliki ciri berbeda dan saling mempengaruhi pada suatu daerah. Ekosistem ini terbagi menjadi dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami itu merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem danau, laut, sungai. Kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem sawah dan waduk. Selanjutnya ada bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang berada pada suatu iklim atau wilayah geografis yang dicirikan oleh vegetasi yang sama dan memiliki sifat-sifat lingkungan yang sama. Di bumi, bioma dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis bioma utama, yaitu ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer adalah kumpulan bioma yang mendukung kehidupan. Contohnya adalah planet bumi. Biosfer bumi merupakan penyedia sumber makanan. Seperti di bumi kan ada flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini bisa dikonsumsi oleh manusia. Tanpa adanya flora dan fauna ini, maka manusia tidak bisa melangsungkan hidupnya. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Afra. Selanjutnya, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi biosfer akan dijelaskan oleh Maya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Diski. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar. Baik, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi biosfer. Yang pertama yaitu ada iklim. Iklim merupakan kondisi suhu dan juga kelembapan udara yang terjadi di suatu wilayah ataupun daerah tertentu dalam jangka waktu yang sangat panjang atau lama. Pada dasarnya, tidak semua makhluk hidup dapat tinggal di semua jenis iklim. Beberapa makhluk hidup hanya dapat tinggal di iklim tropis dan iklim subtropis. Oleh karena itu, semakin panjang bentang iklim yang dimiliki oleh suatu lingkungan biosfer tertentu, maka semakin besar pula kemungkinan lingkungan tersebut untuk ditinggali organisme makhluk hidup itu. Terus yang faktor yang kedua yang mempengaruhi biosfer yaitu kondisi geologi. Kondisi geologi merupakan kondisi lingkungan fisik alam sekitarnya. Kondisi geologi mencakup berbagai macam hal seperti tingkat suhu lingkungan, keberadaan air, udara, dan berbagai macam faktor lainnya. Semakin lengkap kondisi geologi di suatu lingkungan biosfer, maka semakin besar pula kemungkinan tempat tersebut untuk ditinggali oleh organisme makhluk hidup itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ketinggian tempat. Ketinggian tempat memegang peranan penting terhadap kehidupan organisme makhluk hidup. Tidak semua organisme makhluk hidup dapat hidup di daerah-daerah yang tinggi. Bahkan pada ketinggian tertentu, tidak satupun organisme makhluk hidup yang dapat hidup di sana. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor biotik. Faktor biotik merupakan faktor alamiah yang bersumber dari alam seperti suhu, air, nutrien, dan nutrien anorganik dan makhluk hidup yang mendukung kehidupan organisme makhluk hidup lainnya. Tanaman pohon misalnya merupakan faktor biotik untuk berbagai macam organisme makhluk hidup seperti burung, tupai, manusia, bakteri, dan berbagai macam organisme makhluk hidup lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maya. Selanjutnya, macam-macam biosfer yang akan dijelaskan oleh Siti Atiyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan atau memaparkan tentang macam-macam biosfer. Dilihat dari jenis lapisannya, biosfer dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan atmosfer, lapisan litosfer, dan hidrosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas,
yang berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan atmosfer dikenal juga sebagai lapisan ozon, yaitu lapisan yang berperan penting dalam melindungi kehidupan makhluk hidup di bumi. Lapisan selanjutnya adalah lapisan litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi yang terletak sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas batuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Contoh dari lapisan litosfer adalah adanya susunan letusan gunung berapi atau magma yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Lapisan yang terakhir yaitu ada lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan kehidupan yang hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi berada di lingkungan hidrosfer. Nah, ini bisa dilihat atmosfer ada di bagian atas, hidrosfer itu di bagian perairan, dan litosfer bebatuan yang membentuk kerak bumi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Atiyah. Selanjutnya yaitu ada upaya dalam menemukan biosfer di luar angkasa yang akan dijelaskan oleh Siti Maisaroh. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Bisa dihitung nggak slide-nya? Ya. Para ilmuwan dan peneliti menyadari bahwa para ilmuwan dan peneliti menyadari bahwa bumi semakin tua dan bahkan suatu saat mungkin akan tidak layak huni dan hancur. Pemanasan global serta polusi udara yang semakin tinggi akan membuat manusia hidup dalam kesulitan. Oleh karena itu, para peneliti mencoba mencari solusi dengan mencari planet yang dapat dihuni, meskipun hingga saat ini belum ada planet yang mempunyai biosfer yang cocok untuk manusia. Seperti planet Merkurius yang sangat panas dan udaranya sangat yang beracun, hingga planet Pluto yang diperkirakan sangat dingin hingga tidak mungkin untuk dihuni. Next. Ya, berikut ini ada video mengenai penemuan kehidupan yang ada di planet lain. Kepada itu suaranya belum terdengar. Belum ada, Atia. Mungkin pas sebelum share belum checklist yang share. Ditutup dulu share nanti. Di pojok kiri ada share di checklist. Kelompok ilmuwan dari berbagai penjuru dunia dengan teleskop-teleskop besar di beda-beda negara baru aja nemuin sesuatu di luar angkasa sana. Bukan di luar galaksi, bukan juga di planet Mars kesayangan kita, tapi di planet yang biasanya kita cuekin, Venus. Ini jadi penemuan yang luar biasa bersejarah dan tak terduga, karena kita telah menemukan potensi kuat adanya kehidupan di luar bumi. Sepertinya kita tak lagi sendiri. Meski kita bukan ngeliat ada UFO yang lagi singgah, tapi pastinya temuan ini nggak kalah menakjubkan. Kita berhasil nemuin zat misterius yang cuma dihasilin makhluk hidup dan dalam jumlah banyak. Tapi terus, jadi sebenarnya apakah zat misterius ini? Dan gimana caranya mereka bisa ada di sana, dan kenapa kita bisa bilang kalau ini adalah pertanda adanya kehidupan?
Oke, jadi kalau di bumi, kemungkinan asalnya zat ini munculnya itu cuma karena dua alasan. Antara dibuat di dalam lab atau muncul secara alami dari mikroba. Kalau dilihat dari pilihan itu, kemungkinan pertama jelas nggak mungkin karena pastinya nggak ada laboratorium canggih di sana. Dan makanya, inilah yang ngebuat ilmuwan dan para pecinta alien ngeduga kemungkinan kedua. Fosfin terbentuk karena adanya makhluk hidup yang berada di planet Venus. Bayangin ini ibarat kita sendirian di hamparan gurun yang luas, lalu nemuin ada jejak kaki di depan kita. Tentunya meskipun kedengaran sederhana, ini penemuan yang gila. Karena dari sekian banyak tempat yang kita kira ada makhluk hidupnya, Venus nggak pernah termasuk. Udaranya penuh racun, tekanannya kayak di laut dalam, dan panasnya udah kayak oven raksasa. Sampai bisa buat ngelelehin logam yang biasa jadi perisai radiasi nuklir. Lalu dari sekian banyaknya planet, gimana caranya potensi kehidupan malah munculnya di tempat kayak gini? Singkatnya, karena ternyata ada bagian yang aman dari sesak dan panasnya Venus. Bukan di daratan, tapi naik puluhan kilometer di antara awan-awan. Disinilah tekanan dan suhunya agak mirip bumi dan kemungkinan bisa ngedukung adanya mikroba. Sekarang para ilmuwan dari berbagai belahan dunia lagi tertantang buat nelusurin lagi planet berbatu ini. Karena mungkin selama ini kita ngeliat ke tempat yang salah waktu nyari kehidupan lain di angkasa. Mungkin prediksi astronom satu ini 53 tahun lalu ternyata benar adanya. Alam semesta dan kehidupan memang penuh misteri dan pertanyaan gila. Bahkan di planet Venus yang kita pikir kondisinya mengerikan, ada potensi kehidupan. Bahkan sebenarnya kita pun juga seperti itu. Jutaan miliaran tahun yang lalu, kondisi bumi kita pun ekstrim juga. Tapi kehidupan tetap muncul dan tetap berkembang. Kita juga bagian darinya. Apa yang kita saksikan sekarang bisa jadi adalah permulaan dari sejarah besar. Siap-siap, karena ini baru awalnya saja. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, baik, itulah video yang dapat kita tampilkan yang sumbernya dari Kok Bisa. Selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk menemukan biosfer di luar angkasa. Yang pertama yaitu mendeteksi sinyal radio. Mendeteksi sinyal radio ini dapat kita lakukan melalui teleskop. Radio itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menangkap sinyal radio yang dipancarkan dari benda-benda langit. Jadi kalau misalnya di langit itu ada benda-benda yang dapat dideteksi lewat sinyal radio itu bisa mengindikasikan adanya peradaban atau kehidupan. Selanjutnya yang kedua yaitu technosignature atau tanda teknologi yang ditemukan di eksoplanet. Hal ini dapat dilakukan dengan melacak keberadaan gas nitrogen dioksida. Baru-baru ini peneliti menggunakan model komputer untuk menghitung angka nitrogen dioksida serta apakah teleskop mampu menangkap nitrogen dioksida sehingga keberadaan nitrogen dioksida dapat diamati. Keberadaan nitrogen dioksida ini dapat dipercaya menjadi indikator adanya suatu planet yang berpotensi memiliki peradaban. Baik, sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Maisarah. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, biosfer merupakan sebuah lapisan di bumi yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang meliputi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer sebagai suatu kesatuan utuh. Kemudian diagram keanekaragaman dalam biosfer ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor iklim, faktor geologis, faktor ketinggian, dan faktor biotiknya. Biosfer memiliki 3 lapisan, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kemudian upaya menemukan biosfer di luar angkasa yaitu terdapat 2 cara. Yang pertama, mendeteksi sinyal radio, dan yang kedua menggunakan technosignature. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, dan saya kembalikan ke Rahmayani. Baik, terima kasih. Pak, sudah selesai semua anggota kelompok memaparkan PPT? Baik, terima kasih kepada semua mahasiswa atas pemaparannya. Sangat sangat menarik sekali tadi ya, dan sangat bagus ya. Nanti
silahkan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah silahkan teman-teman setiap kelompok boleh bertanya ke siapapun, kecuali jangan ke saya. Maksudnya boleh sih ke saya juga ya teman-teman. Nah silahkan berikan, siapkan pertanyaan kepada kelompok yang ingin kalian tanyakan seperti itu. Ya. Kalau tidak ada saya yang nanya ya teman-teman. Ayo siap. Hai guys. Oke, kelompok temannya ini gak ada yang nanya deh. Artinya enggak. Kak Diski, Melani, ada yang tanya enggak? Tanyain tuh. Masih bingung Pak mau nanya apa? Seharusnya tadi catat dulu nih sebelum presentasi itu saya mau nanya kan tuh tandain tuh misalkan Siti Maisaro nih saya buat tandain ibu bantai saya nih dia gitu. Oke, kalau nggak ada sambil kalian membuat pertanyaan, saya ada pertanyaan ya. Ini bagi siapa saja boleh menjawab ya teman-teman ya. Dalam surat apa? Terdengar suara saya? Terdengar. Benar, Pak. Lola. Lola ya, nggak terdengar ya. Oke, dalam surat apakah yang menyatakan bahwa di alam jagat raya ini tuh tidak hanya bumi itu ada banyak gitu loh. Bukan hanya yang kita injak aja gitu loh, teman-teman. Itu dalam surat apa dan ayat berapa? Atau kalau tahu tentang tafsirnya juga boleh tunjukin. Ayo teman-teman. Nilainya boleh searching. Ayat berapa, surat berapa ya? Ayat berapa? Surat apa, ayat berapa ya? Yang menjelaskan bahwa bumi itu di alam jagat raya itu tidak hanya yang kita injak loh teman-teman. Ada bumi lain. Beneran loh, dalam surat itu ditafsirkan oleh para mufassirin bahwa kurang lebih ada 11 apa lebih gitu loh. Ya bumi yang dinyatakan ada bumi lain gitu. Kemarin juga penelitian dari tahun 2010 sampai 2022 teman-teman, itu di Mars ya itu ditemukan adanya unsur air loh teman-teman. Ya ada unsur air. Kalau ada unsur air artinya kan di situ ada proses kehidupan teman-teman tentunya ya. Cuman nggak dalam seluruh permukaan Mars teman-teman, tapi ada di tempat-tempat tertentu teman-teman yang kayak tadi, yang kayak di Venus tadi gitu loh. Jadi enggak di permukaan ya, tapi di permukaan juga cuman yang lebih aman gitu ada di tempat tertentu ya seperti itu. Bahkan di Mars tersebut teman-teman, logam kan di Mars itu banyak yang berbahan logam kan ya. Nah itu banyak yang berkarat seperti itu. Nah itu artinya adanya proses redox teman-teman seperti itu. Ya, kalau terjadinya proses redox artinya ya tadi adanya kehidupan gitu loh teman-teman ya meskipun enggak terlihat secara pasti gitu ya seperti ada manusia gitu di sana berjalan misalkan jangan-jangan Siti Maisaro udah ada di sana gitulah hidup enggak ya teman-teman kemungkinan besar sih masih berbentuk masih organisme masih mikro ya kemungkinan besar seperti itu ya. Oke, ada yang bisa ngejawab pertanyaan saya?
Surah Berapa? Asy-Syu'ara ayat 9 bukan, Pak? Angkat tangan. Angkat tangan ya. Oke, karena dia. Silakan. Surah Asy-Syu'ara ayat 29 bukan, Pak? Coba apa penjelasannya di situ? Jadi kalau di sini tuh kan artinya di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang mereka disebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semua apabila dikehendakinya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu penciptaan makhluk dan bumi, lalu makhluk yang tersebar di antara keduanya. Jadi maksudnya itu kayak bahwa ada makhluk di luar planet bumi yang terletak di antara langit dan bumi. Nah, itu salah satunya boleh ya, karena dia ya. Silahkan dicat atau dicatat di grup ya. Tapi nanti setelah jam 5. Lanjut. Ada yang lain selain dari Kanadia? Masih ada surat lain? Kanadia Nur Aziza ya. Dua-dua saya tandain ya orang ini ya. Oke ya, selamat Anda mendapatkan nilai plus dari saya. Oke, selain Kak Nadia, siapa lagi? Masih ada loh. Ini tentang orang terganteng se-alam jagat raya loh. Bapak. Ya, Kak Erliana Puspa Dwi ya. Dwi apa nih? Dwi Nanto. Ya, Kak Erliana. Pada ayat An-Nur surat ke-24, surat 24 surat An-Nur ayat 45. Di situ menjelaskan artinya itu, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi istilah di sini kayak istilah 7 langit itu yang disebut dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Itu maknanya adalah benda-benda langit yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa keadaan bumi adalah seperti itu pula. Dalam kaitan ini, pengertian yang dapat disimpulkan adalah bahwa di antara bintang-bintang yang miliaran itu bisa jadi terdapat planet dengan karakteristik mirip bumi. Jumlah planet semacam ini mungkin juga banyak tak terhitung. Planet-planet tersebut, planet-planet ini mungkin pula dihuni oleh makhluk hidup. Isyaratnya disebutkan pada beberapa ayat di atas ini tadi, makhluk tersebut sejenis manusia karena disebut dengan kata man. Tetapi pasti bukan jin atau malaikat karena ada bayang-bayang mereka. Selain informasi di atas, Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa makhluk-makhluk hidup atau man itu yang disebut man, itu bertasbih kepada Allah. Ia mengisyaratkan bahwa yang memuji tidak saja makhluk yang ada di bumi, tetapi juga makhluk yang tinggal di luar bumi. Makhluk-makhluk itu tersebar di seantero jagat raya. Mereka semua memuji dan mensucikannya. Tuhan mengisyaratkan, itu ada juga diisyaratkan sama Allah, itu di surat An-Nur juga ayat 24. Yang artinya tidaklah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengambang sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Terus ada juga ayat yang senada itu di Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, yaitu dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang. Makasih, Pak. Oke. Selain ke Nadia sama Kak Erliana, masih ada loh yang menjelaskan terkait hal itu, teman-teman. Ayo, ada enggak yang nemu di internet? Quran surat Yusuf, teman-teman. Oke, kasih Siti Maisaroh. Ini Pak, surat Al-Jasiyah ayat 45, masuk nggak Pak? Coba penjelasannya dulu apa? Oh iya, dari surat ini tuh menurut
pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta dalam surat Al-Jasiyah ayat 13 juga menjelaskan isyarat planet layak huni di luar bumi. Yang artinya itu, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dari surat ini tuh dimungkinkan adanya planet yang dapat dihuni karena benda langit itu jumlahnya bermiliar-miliar. Dan kata menundukkan berarti manusia juga dapat memanfaatkan segala benda langit untuk ilmu, pengetahuan, dan kepentingan manusia. Thomas mengungkapkan selama ini para astronom terus mencari dunia yang mendukung kehidupan. Sebentar, Pak. Sejumlah misi pencarian planet baru dilakukan, bahkan ada misi untuk menangkap sinyal dari kehidupan di luar angkasa yang diyakini ada. Dari sekian miliaran galaksi, terdapat miliaran bintang, dan di dalam bintang tersebut ada planet. Bukan tidak mungkin dari sekian planet tersebut pasti ada yang di bumi. Begitu, Pak. Jadi ada kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi, gitu, Pak. Oke, cukup ya 3 orang ya teman-teman. Kemudian teman-teman saya menambahkan dalam surat ini ya, surat Yusuf, silakan kalian cari, ini tugas buat saya, buat kalian, cari ayat berapa yang menyatakan bahwa beliau itu bermimpi ya, ada 11 atau 12 gitu, bulan dan matahari bersujud ya. Nah, itu teman-teman para mufassirin menjelaskan bahwa berarti bumi pun tidak hanya satu yang kita injak, nah teman-teman, seperti itu ya. Nah, itu penafsiran dari mimpi Nabi Yusuf ya, diterjemahkan dan ditekan oleh beberapa para ahli teman-teman terkait adanya angin di ruang angkasa, teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah setuju atau tidak ibu kota kita dipindahkan ke Kalimantan? Alasannya apa? Satu orang saja ya. Satu orang langsung angkat tangan. Yang sudah ngejawab tidak boleh. Yang belum. Oke, Kak Hilmi. Kalau menurut saya, Pak, Kalimantan itu kan masih dipenuhi hutan dan banyak pohon gitu, Pak. Berdasarkan kasus yang di bawah juga kan banyak banget. Kalau Kalimantan itu kalau nggak salah paru-paru dunia gitu. Bahwa kalau misal ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, pasti takutnya perekonomian Indonesia juga ikut pindah ke Kalimantan untuk memajukan pulau Kalimantan gitu kan. Tapi di sini tuh negatifnya itu jadinya pepohonan atau hutan-hutan yang ada di Kalimantan itu terpaksa untuk ditebang atau dijadikan pembebasan lahan untuk dijadikan sebagai ibu kota baru untuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Karena emang Kalimantan itu kan banyak banget hutannya gitu. Kalau dari pandangan saya kayak gitu. Oke, sekian ya teman-teman. Ada yang ditanyakan ke saya sebelum kita tutup pertemuan perkuliahan ini? Satu orang penanya? Kalau nggak ada, kita tutup langsung ya teman-teman. Oke, Kak Siti siapa? Kak Siti Padlato. Silakan. Ya, silakan Kak Siti Padlato. Maaf Pak, saya tadi saya mau menanggapi yang masalah perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Oke, boleh. Silakan. Kalau menurut saya kurang setuju karena untuk membuat ibu kota baru itu kan kayak membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Sedangkan perekonomian Indonesia sekarang itu menurut saya kan lagi turun ya Pak. Masih banyak menurut saya permasalahan-permasalahan yang harusnya diurus gitu.
daripada kayak biaya negara itu buat pembangunan di Kalimantan. Kayak sekarang kasus COVID di Indonesia aja itu belum selesai. Terus angka kemiskinan, terus kayak minyak naik gitu Pak. Jadi menurut saya harusnya pemerintah lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang seperti itu dulu, yang sekarang baru kalau misalnya kayak di Indonesia yang udah stabil, ya baru gitu Pak bisa membangun ibu kota misalnya ada ya itu kayak baru buat ibu kota gitu, Pak. Saya kayak perekonomian masalah di Indonesia. Siap. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siti Badlatul. Nah, untuk selanjutnya Kak Rahmayani, tadi sudah di screenshot belum ya? Untuk nanti linknya sudah saya kirim minggu yang lalu ya. Jadi tetap untuk kirim absensi kita tetap menggunakan link itu. Oke teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Nah tugasnya kalian harus membuat rangkuman dari semua yang teman-teman kalian presentasi ya. Rangkuman saja ya. Ya nanti dikumpulkannya nanti ketika kita luring. Di mana Ya, Pak teman-teman, dibuatnya? Diketik ya Pak? Ya diketik. Ya nanti ketika luring saja teman-teman dikumpulkannya ya. Jadi kayak makalah gitu ya Pak? Apa resume? Maksudnya nggak pakai cover Terdengar ya nggak Pak? suara saya? Terdengar. Dengar Pak. Pak izin bertanya. Berarti Ya, tugas sepakat. resume yang akan dikumpulkan saat luring itu di print gitu ya Pak? Diketik lalu di print? Ya kayak gitu. Di printnya dibolak-balik aja ya. Atau menggunakan kertas bekas juga nggak apa-apa. Lalu Pak kalau yang online gimana? Untuk yang online dikirim online saja ya. Tetap dikumpulkannya nanti setelah kita luring. Minggu depan kan ya? Kamis yang akan datang gitu. Iya Pak. Siap-siap. Oke teman-teman, cukup ya sampai sini ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di UIN ya teman-teman. Pertemuan selanjutnya di UIN kita ketemu ya. Untuk yang online boleh ikutan teman-teman ya. Untuk yang online boleh ikutan. Tetap praktik teman-teman karena saya rasa nanti kalaupun kalian nyusul setelah UTS juga akan ribet juga teman-teman. Kasihan juga ya. Nah, boleh ikutan karena nanti ini bisa dilakukan juga praktiknya di rumah seperti itu ya. Cuman ini kan diwajibkan di orang Jabodetabek kan harus wajib offline kan seperti itu. Oke, Kak Rahmayani dicukupkan ya sampai sini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Silakan ditutup ya teman-teman. Silakan. Saya juga